Uh, Hey man, hey, Vincent, how are you? apa kabar? Sehat. Wah, Sehat, good, good. kayak kayak belum lama ini kita ngobrol, sekarang ngobrol lagi ya. Gimana? Lancar semua? Lancar semua, excited untuk Ya, bisa ngobrol lagi sama lo hari ini. yes. Kayaknya topiknya akan menarik nih, terutama buat teman-teman yang masih dalam konteks menapaki jenjang karir ya, gitu kan. Jadi Ruby ini kalau menurut gue menjadi salah satu orang yang bisa kalian jadikan role model karena um, berbagai macam experience sudah dialamin gitu kan, dan dia nanti akan berbagi-bagi triknya di sini, terutama Hmm, dalam hmm, konteks ketika kita lagi mendaki karir nih, kan kita butuh fokus ya, kita butuh fokus hmm, dalam pekerjaan kita, mengelola pekerjaan kita, mengelola emosi kita, dan kita nggak butuh distraksi seperti kesulitan keuangan dan lain-lain, karena itu hanya akan ya. merusak konsentrasi kita kan gitu. Hmm, hmm, Nah, hmm, hmm. um, jadi dalam episode kali ini kita temanya financial planning dalam pencarian karir ya gitu. Nah sebenarnya Iya. kalau boleh Ruby share nih ke kita gitu, sebenarnya pernah nggak sih mengalami kesulitan dalam dalam konteks mengelola keuangan? Apakah itu ketika dalam masa menapaki karir ketika pertama kalinya, atau tengah Hmm. menapaki karir, atau mungkin lagi sedang pivot gitu ya, dari profesional menuju apa namanya jadi entrepreneur misalnya seperti itu. Yap, yap. Thank you udah raising that question karena menurut gua Ya. penting banget di masa-masa kebanyakan dari kita itu teredukasi dengan bacaan buku YouTube yang bilang go with your passion, pursue what you love, gitu kan. Seolah-olah go with your passion itu go with your passion without considering the risk, gitu. Right. Tanpa memperhitungkan keuangan lo, memperhitungkan kondisi keluarga lo dan Ya. lain-lain gitu. Gue nggak mau menghalangi teman-teman untuk pursue your passion. Bahkan gue in fact pro sama itu, tapi Ya. lakukanlah itu dengan calculated risk. Ya. Gue uh, mungkin udah pernah cerita di podcast kita Big Pot juga Yes. sama di 3 Days of Lunch ada ngelewatin 9 profesi yang berbeda dari pekerja kantoran menuju Ya. freelancer, freelancer menuju bisnis. Nah, di setiap transisi itu selalu gue pastikan gue punya cukup dana darurat untuk Ya. gue survive minimal 6 bulan sampai setahun. Karena gue Ya. tahu kalau gue nggak punya cukup biaya hidup untuk masa tertentu, gue malah jadi nggak bisa fokus kan. Hmm. Gue pengen bikin usaha, tapi gue masih pusing. Besok gue makan apa? Jadi gimana lu mau fokus? Jadi menurut gue Ya. itu sih Ya. jawaban singkatnya, Vin. Ya. Ya. Nah, kalau menurut Ruby nih, apakah itu sebuah hanya privilege bagi orang-orang tertentu saja untuk bisa mengeksplor sesuatu yang menjadi passionnya di awal-awal berkarir gitu ya? Apakah Hmm, ketika hmm, kan nggak semua orang sebenarnya suka dengan apa yang mereka studi atau apa yang mereka hmm, jalankan. Mereka berpikir kayak, hmm. oh, this kind of Ya, job akan mendatangkan gua uang, this kind of job gampang untuk dapat pekerjaan di luar sana gitu. Tapi ya. di sisi lain ada orang yang mungkin bisa mengeksplor apa yang dia mau gitu ya, tanpa harus khawatir tentang masalah keuangan. Dan apakah menurut lu ini hanya privilege untuk orang-orang tertentu aja? Um, Kelihatannya kalau kita lihat dari luar akan ngeliatnya kayak gitu ya. Kayak Ya. enak lah lo, gampang lo, ya bisa lah keluarga lo kayak gitu, ini lo kayak gitu. It's so easy untuk lompat ke sana. Tapi Ya. gue bisa ngomong kayak gini karena gue datang dari keluarga yang merantau dari Hmm. Riau, Hmm. sebuah desa kecil, not even a city, desa, namanya Bagan Api. Oh. Bokap nyokap datang ke Jakarta cuman dengan a few million rupiah. Dan ya kita kita berhasil ngelewatin gitu. Gue ingat Ya. banget, gue dari SD sampai SMA, Vin, gue harus beasiswa, gue harus juara Harus itu satu, ya. harus, Harus. harus, karena kalau enggak akan memberatkan orang tua gue untuk bayar uang sekolah, gitu, Ya. gitu. Ya. Nah, dan gue pengen meringankan beban mereka. Nah, Hmm. kalau kayak gitu pertanyaan gue, menurut lo privilege apa enggak? Um, dari point of view yang lain mungkin enggak ya gitu. Tapi apa namanya ketika kita ngelihat dalam konteks bahwa oh
kita ternyata dibekali kemampuan untuk misalnya mendapatkan beasiswa gitu kan. Artinya kan kita Ya, punya bekal pendidikan yang cukup. Mungkin itu ya, menjadi privilege buat orang lain yang nggak punya, bisa punya akses pendidikan ya seperti itu ya gitu. Jadi yes. it's really a matter of point of view. Oh oke oke, I get your answer. Jadi it doesn't matter whether it's privilege or not gitu ya. Gimana caranya lu bisa hustle dengan apa yang lu punya gitu kan. Jadinya. Yes, ya itu udah sangat dekat sekali dengan yang gue pikirkan gitu. Karena Ya, kalau kita ngambil ekstrimnya nih, let's say lo tajir banget gitu. ya. Tapi bapak lo bilang, gue nggak mau peduli, lo mau kuliah apapun, ujung-ujungnya harus ngejalanin bisnis gue. Lah, tapi aku pengen jadi penyanyi, papi. That's my passion. Nah lo, Ya, tajir pun yang lo lihat sebagai privilege, belum tentu ya, lo bisa ya, memastikan lo untuk kerjain passionnya lo gitu. Jadi ya. for me, it's how we see things sih gitu. Ya. Mungkin untuk contoh yang ini gue juga ada punya kasus dari teman gue yang mungkin kita bilangnya first world problem ya gitu. Ketika mungkin second world problem atau third world problem itu dilihat di mana mereka besok makan apa ya gitu ya. Besok gue Iya, harus iya, menghidupi keluarga dengan apa. Tapi first iya. world problem mungkin kayak gimana caranya gue bisa keluar dari bayangan karir orang tua gue misalnya gitu. Gue melihat ada Hmm, satu teman gue yang sekeras apapun dia berusaha, dia nggak bisa ya, keluar dari bayang-bayang orang tuanya yang memang karirnya bagus banget gitu kan. Itu menjadi problem sendiri buat dia yang mungkin kalau ya, orang ya. orang di layer bawahnya melihat, lu kan nggak pusing, nggak mikir makan gitu. Hmm, Kenapa lu harus hmm, harus pusing hmm, mikirin gimana hmm. caranya overdo your parents gitu kan? Iya, 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 iya. Ya menarik It's juga. a at every level of your life, it Mm-mm. kan katanya kan different level of you at different stages of your life requires a Mm. different level of you. Jadi itu Ya, yang gue percaya. Tapi kembali ke pertanyaan lo yang paling awal, ya, gue ngelihat juga memang ketika lo nggak perlu terlalu musingin besok makan apa, ya memang mm. terbantu. Lo jadi bisa fokus ke Ya, yang lain. ya, Eh, tapi poin gue di sini adalah gue sadar itu banget, gue sadar gue datang dari posisi bawah. Makanya ketika gue bilang tadi gue nyiapin dana darurat buat 6 sampai setahun, itu bukan dana darurat untuk hidup leha-leha, men. Itu kayak dana darurat untuk hidup with the basic minimum living cost ya, gitu. ya, Dan menurut gue ya. possible banget kalau lo mau usahain itu gitu. We are talking only about 2 sampai 3 juta sebulan gitu. Pada Mhm. di usia gua awal 20-an ya gitu. Anyway, Mhm. Ya. kayaknya Rups. lo punya banyak fans nih. Ada yang bilang lo Bradley Cooper, ada yang bilang is that Jesus? Mungkin mereka perlu periksa mata dulu. Anyway, gue tadi sebelum kita beranjak ke inti bahasan kita nih, gue mau tahu Ya, tadi lu ya. bilang bahwa orang tua lo, generasi sebelum lo berangkat ke Jakarta dengan hanya membawa sedikit uang gitu ya. Menurut lu Hmm. filosofi apa yang mereka terapkan dalam mengambil keputusan itu, Rup? Maksudnya kayak udahlah kita hajar dulu aja ke Jakarta dulu. Mungkin orang-orang di masa itu cuma ngelihat bahwa kesempatan yang lebih baik ya ada di kota besar gitu. Hmm, Dan mereka udah punya keluarga yang udah nyampe Jakarta duluan ya, dan diceritain gitu. Iya, lu ke Jakarta aja. Gua ya, awal-awalnya susah tapi akhirnya ketemu ini pintu kebuka juga and it is better daripada di daerah. Karena kalau di ya, daerah di Bagan Siapi-Api, pilihan lu cuma dua, men. Satu, lu jadi nelayan, literally, nenek moyangku orang pelaut, bro. ya, ya. Atau nomor dua, lu ternak sarang burung walet. That's it, Hmm, I see, gitu. I see. Itu main income-nya majority orang di situ gitu. Nah, Hmm, bokap gue sendiri udah milih jalur yang menurut gue agak sedikit hipster ya. Dia jadi guru ya, gitu. hmm, Gitu. ya, Siapa yang mikir, gila, gue bisa cuan dari jualan sarang burung walet, ongkang-ongkang kaki gitu ya. Ngapain gue jadi guru gitu. Tapi dia hmm, mau mulai sesuatu yang beda gitu. Nah, mungkin karena dia juga ya, part of that ya, reason ada keluarga di Jakarta yang udah ngajak, dia juga teredukasi kan, karena dia sebagai guru hmm, punya akses ke buku, bacaan segala macam. Dia mulai mikir, ya, ya kayaknya di Jakarta dan lebih baik gue bisa kasih edukasi yang lebih baik mungkin buat anak gue gitu. Gue ke Jakarta ya, itu waktu gue ya. umur 3 tahun. So maybe because of that, menurut gue ya.
sih. Jadi dengan keinginan buat atau harapan untuk bisa lebih diverse dalam dalam berkarir, dia Hmm, mengambil resiko itu tadi ya. I ya, think ya. itu menarik sih kalau kita nanti ngomongin soal risk appetite gitu. Nah, sekarang Hmm, balik lagi ke tadi ya, balik lagi ke state of mind kita ketika kita sedang dalam memulai karir gitu. Lu sendiri hmm, kan sudah sering banyak berbicara mengenai konsep ikigai ya, mengenai konsep hmm, ikigai yaitu unsur-unsur yang harus dipenuhi sampai akhirnya lu bisa dibilang bahwa lu menjalani hidup ini dengan bahagia gitu kan. Tapi hmm, hmm. um, berbicara soal soal state of mind, merasa bahagia atau merasa cukup um, ketika sedang memulai karir, apakah itu urgensi yang harus segera dipenuhi, Ruby? Menurut lo? Um, Kalau gue bilang sih, ujung-ujungnya kan, kalau judul kita nih money or passion ya, kita seringkali menjalani hidup itu seolah-olah ini binary gitu. Pilihannya adalah iya Hmm, dan tidak, hmm, money or passion. Padahal masih possible juga kalau mau money and passion, passion and money gitu. hmm, Masih possible juga. Karena gue udah jalanin sendiri, kasarnya gue bereksperimen dengan diri gue sendiri. Kenapa gue bisa sampai 9? Karena di awal karir gue yang gue pusingin cuma cuan, Fit. Beneran. hmm, hmm. I only care about the money at the beginning. Ya, Sampai di satu poin, nggak sampai tajir-tajir banget sih. Tapi hmm. gue ngerasa gue udah nggak usah terlalu musingin, minimal kalau gue ke restoran, ya udahlah menu apa aja gue bisa pilih gitu. Sambil Nah, merem lah at ya. that sambil merem gitu. At that point gue mulai mikir kayak oke, kayaknya there's something more than just money gitu. Nah, makanya gue sering ngomong passion itu overrated in the short run, tapi underrated in the long run. Wah, gimana tuh Artinya maksudnya? apa? Dalam jangka pendek, orang itu sering mengagung-agungkan passion sampai udahlah, gue 3 bulan cobain kerjaan ini, gue nggak passionate, gue pindah Hmm, gitu. Jadi di ya, jangka pendek terlalu diagung-agungkan, tapi di jangka panjang suka dilupakan gitu. Artinya orang sering ngerasa, ah, I udahlah see. ngapain ngomongin passion, duit dulu aja Ya, gitu. Tapi ketika ya. dia udah punya duit, kok gue nggak happy ya? Hmm, Because you don't worry about your passion dari awal. Nah makanya gue pahamnya adalah balance gitu. I see. Balance dalam artian gini, every journey is personal. Tidak ada orang yang bisa bilang, lu mentok passion, lu mentok money, atau lu seberapa tinggi dan rendah gitu. Kadarnya beda-beda setiap orang. Jawabannya ada di mana? Jawabannya ada di apa yang lu value dalam hidup lu gitu. I see. Ada Apa teman yang kita gua, value? iya, jadi kan apa yang kita value banget dalam hidup kita tuh ada prioritasnya ya. Ya. Ada teman gue yang prioritas nomor satu adalah relationship. Ini orang gila Hmm. banget. Ketika gue ngobrol sama dia, bro, gue mah nggak punya tabungan. Tabungan gue adalah pertemanan gue. Anjing, gimana maksudnya? Ulang, 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 ulang. Iya bro. Jadi buat gue, hal yang paling valuable adalah gue punya banyak teman-teman, gue punya banyak keluarga yang deket sama gue, dan gue sadar gue cukup punya penghasilan yang bisa menghidupi gue aja. Kalau nanti ternyata Ya, gue kenapa-napa banget, gue ya. punya support system yang siap membantu gue. That's it. I see. I Gitu. see. Nah, kalau lu ngomong sama orang kayak gitu, lu mau ngomong investasi, passion, nggak peduli Hmm. tuh, money nggak peduli. Ya. Ya, yang peduli adalah I do apa yang bisa ngebantu support system gue, family gue, dan Hmm. teman-teman gue kan. Nah, Hmm. sebaliknya, gue juga punya teman yang passion gue adalah cari duit. Hmm. Right? Lo ngomong Ya. sama dia soal passion gitu. Ya passion gue cari duit. Jadi kalau nggak ada duitnya gue nggak mau kerjain. Ya. Gitu. Lo jangan ngomong sama gue, jangan meromantisasi segala sesuatu deh dengan Ya. lo ngelakuin ini untuk menyelamatkan dunia. I don't care. Menyelamatkan dunia buat gue adalah popok yang lebih bagus buat anak gue, rumah yang lebih gede buat istri gue, dan itu bisa paksain karena value-nya dia itu gitu. Nah jadi kalau gue mau Ya. ngejawab, lu temuin value lu dulu apa,
dan akan memudahkan lo untuk menjawab either it's money, passion, atau combination of both. Gitu. Iya, iya, seru-seru. Nah, tapi kadang kan pikiran kita itu suka nggak satu suara ya, Rup ya. Lu pernah dengar gak sih lu kayak Hmm. berantem Hmm. sendiri sama pikiran kita gitu. Satu hal yang paling paling bikin menarik adalah ketika kita sedang dalam posisi yang tidak begitu baik secara keuangan gitu ya. Kadang kita suka Hmm. apa istilahnya suka bilang ke diri kita sendiri, ah uang kan sebenarnya bukan sesuatu yang bisa bikin lu happy gitu kan. Lu kan happiness sebenarnya bukan cuma uang gitu kan. Nah, itu yang yang jadi membatasi kita untuk bergerak lebih jauh dalam mencari uang gitu kan. Karena kita selalu bilang, Hmm. udah, Hmm. uang tuh nggak penting buat lu. Value diri Iya, lu tuh bukan uang gitu. Nah, gimana iya, caranya kita iya. menemukan that perfect balance gitu ya? Iya, 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 iya. Wah, ini tough questions ya. Ini pertanyaan eksistensi, realism. Jawabannya bisa ngomongin filosofi panjang. Um, tapi kalau buat gua, sesimpel ini sih, sesimpel Ya. bahwa apapun yang lo lakukan dalam hidup, menurut gua, baik keputusan keuangan lo, investasi lo, karir lo, seharusnya itu mendekatkan lo ke siapa diri lo gitu. Uh, Hmm. buat beberapa orang, kayak gue selalu percaya career is an extension of who I am. Hmm. Dan apa yang gue kerjakan dalam hidup kan ya lebih, apa ya, bisa dibilang lebih dari setengahnya ya karir gue gitu. Hmm. Makanya gue akhirnya menemukan balance-nya adalah ya nggak boleh cuma duit doang, harus ada something Hmm. else. Nah, Ya. tapi gue ngalamin juga nih momen yang lu bilang. Hmm. Biasanya ketika kita punya mimpi besar, terus nggak berhasil. Ya. Nah, itu momen tuh ya kayak, ah ya udahlah nggak apa-apa. Kita Ya. mentoleransi mimpi kita untuk ya udahlah plan B aja nggak apa-apa gitu. Ya. Ya. It's very common untuk ngalamin itu. Uh, akhirnya gue mencari tadi kembali ke diri gue lagi gitu. Hmm. Biasanya yang kayak gitu sesaat doang gitu, sesaat Ya. untuk supaya gue nggak down banget, supaya gue nggak nelongso banget, tapi habis itu maybe beberapa hari dan beberapa minggu kemudian balik lagi Hmm. udah. Ya. Ya. Jadi itu sesuatu yang momen, bukan Hmm. jangka panjang sih kalau gue ngelihat. I see. Gue Ya. nggak tahu itu mau jawab apa enggak, tapi itu yang gue alamin. Ya sedikit kurang lebih lah gitu karena emang mau jawab juga susah. Nah, harus diakui nih Rup ya, kita kan living in a very materialistic world ya gitu. Yes. Dan everything seems like a competition, apalagi kalau misalnya mungkin teman-teman baru ada yang lulus kuliah gitu kan, terus lihat temennya, kok dia karirnya cepet banget gitu ya, sedangkan Ya. oh dia bisa langsung nikah, dia bisa langsung apa gitu. Mungkin sedangkan kita masih kayak harus, oh gue masih harus punya adik buat di sekolahin. That kind of competition yang sebenarnya seharusnya bisa jadi apa namanya, bisa nge-push diri kita untuk berbuat lebih baik lagi, tapi nggak jarang juga Rup di situ Ya. itu justru bikin semangat kita hilang gitu. Karena saran lu buat teman-teman yang melihat kompetisi ini gimana nih? Kalau gue biasanya ngomongnya gini sih, lo bayangin lo sekarang di umur 60-an tuh udah menuju pensiun gitu, terus anggaplah lo udah sukses gitu ya, terus lo mau nulis buku nih, Vin. Menurut lu buku lu akan lebih seru kalau ceritanya adalah, iya, gue lahir dari keluarga kaya, sehingga gue bisa invest di perusahaan-perusahaan yang baik, kekayaan gue bertambah 3 kali lipat, habis itu gue makin kaya, dan makin kaya. Or, lu nulis buku biografi, ceritanya adalah kurang dari keluarga yang, dude man, bapak gue tukang becak gitu. Terus dia setiap hari itu narik becak 9 sampai 11 jam per hari, sampai akhirnya gue bisa kuliah. Dan gara-gara gue bisa kuliah, gue bisa nyari beasiswa, terus gue masuk beasiswanya LPDP, terus gue kuliah di Columbia University, terus gue memulai sebuah startup, terus startup gue itu akhirnya membantu UKM di tempat gue berasal, dan akhirnya itu menjadi sebuah e-commerce besar. Itu ceritanya siapa sih? Ceritanya yang bikin Bukalapak. Heroik banget ya itu ya. Iya,
Ya maksud gue, itu kan menjadi biografi yang jauh lebih menarik gitu. You will Ya, inspire a lot more people if you came right. from that background. Jadi buat gue, Ya, setiap orang dilahirkan di sebuah keluarga, di sebuah situasi, itu untuk menceritakan sesuatu yang beda-beda gitu. mhm, Gitu. mhm. Sehingga your battle itu ya punya purpose yang berbeda, punya ujung yang berbeda sama battle-nya si orang-orang yang lahir di situasi yang berbeda gitu. Jadi buat Iya, gue nggak usah di compare anyway, it's not apple to I apple. see, Dan I yang see. kedua, gue malah ngerasa lebih seruan yang satu itu daripada yang Yang tadi tadi gue cerita. lebih heroik ya soalnya. Lebih heroic man. So Iya, you have to see it iya, that way gitu. That's how right. I see it. Dan gue tahu Iya, banget, makanya gue sering menggaungkan hashtag gue belajar mhm, berkarya berbagi, karena I mhm. know kurang lebih lah, yuk nanti gue umur 50-60 ketika gue tulis biografi, itu judul biografi gue, Iya, belajar berkarya iya, berbagi. And iya. story gue bakal kayak tadi, udah gue mulai dari sekarang, seorang anak kampung yang literally nenek moyangnya pelaut, Iya, ya kan? And one day bisa iya, jadi someone gitu, yang helping a lot of people gitu. Buat gue gitu iya, sih. iya. Hmm. Nah, Rup, menarik banget nih. Nah, tadi kan lu sempat singgung juga soal making a bigger impact ya. Kayak lu Hmm. berasal dari keluarga yang mungkin kurang mampu, terus lu menyelesaikan kuliah, lu bekerja sampai akhirnya lu bisa bikin impact, itu kan cerita yang heroik banget gitu kan. Nah, Ya, menurut gue, seseorang bisa bikin impact yang luas gitu ya kepada orang-orang di sekitarnya jika dia sudah at least menyelesaikan financial isunya dia sendiri. Ini sesuatu yang lu setuju apa enggak? wow. In my case, gue sendiri pun belum menyelesaikan financial goal gue sih. Jadi gue bisa bilang kayak tadi, kayak kayak apa yang gue Oh, value at in least basic life. needs lah gitu. Hmm. Iya ya, basic needs definitely, Hmm. basic needs definitely. Menurut Ya, gue itu ya, iya banget gitu. ya, ya. Gue setuju itu sih. Kalau Hmm. basic needs iya Oke, banget. Tapi apakah I ditanya see. gue udah mencapai goalnya gue, baru gue mulai doing hal-hal yang impactful ke orang lain, Mhm. dari 3-4 tahun lalu gue udah mulai ngelakuin itu gitu. Even gue belum I nyampe see. ke ultimate financial goal gue. I see. I see. So, uh, jadi buat lu sendiri sebenarnya memang penting untuk be prepare dari awal ya, entah itu dalam konteks mental ataupun Ya, financial, supaya lu nanti bisa memutuskan apakah lu mau step ke jenjang yang lebih tinggi itu seperti apa gitu ya. Nah, yes, yes. lu kalau ada satu financial tips nih buat teman-teman yang baru mau Ya, mulai ya, atau ya. baru di awal-awal karirnya apa? Satu aja. Eh, Kalau gue sih simpel aja sih. Dari zaman Ya. eyang kita tuh udah sama aja gitu. Ya jangan Hmm. terlalu boros. Maksud gue kayak, Hmm. lu hemat aja lu belum tentu kaya gitu. Right? Ya. Dan Ya. jangan Ya. rebahan mulu gitu. Orang yang rajin aja belum tentu sukses Eh, gitu. Jadi buat gue itu udah dari dulu begitu sih. Cuma kitanya ya bandel, ya. mau sok hipster gitu, mau cari jalan-jalan Ya. lain, mau cari jalan-jalan pintas. Jalan-jalan pintas ujung-ujungnya buntu. Gitu. Ya. Nah Ya. itu sih buat gue. Ya. Menurut lu Uh, apakah momen krisis seperti ini bisa membuat kita belajar untuk membuat lebih baik, atau justru setelah momennya hilang kita balik lagi ke behavior kita yang awal ya, boros, nggak planning segala macam. I hate to say this, but kemungkinan hanya akan ada sebagian kecil orang yang akan melanjutkan behaviornya. Hmm. Maksud gue, kita diam di rumah 3 bulan aja, gitu ya. Terus kemudian Hmm. PSBB belum diangkat, baru PSBB transisi, Car Free Day udah Hmm. rame weekend pertama. Ya, Ya. Ya. secepat itu kita balik dan ngerasa things are fine, gitu. Ya. Padahal jumlah kasus masih nambah terus. Gitu. Betul. Ini ngomongin hidup dan mati loh. Hidup dan mati Ya. aja lo berani keluar. Nggak usah ngomongin duit, apalagi duit. Ya menurut gua Ya. sih, menurut gua. Tapi gue yakin Ya. Ya. followersnya Big Alpha enggak lah. Udah pada luar biasa gitu. Nah, oke, ini menarik banget closingnya tadi ya. Kayak kita tahu, mungkin always put us in awareness state of mind gitu ya, selalu aware gitu, sehingga kita bisa mempersiapkan diri kalau misalnya kejadian-kejadian buruk seperti krisis ini
Ya, ya. terjadi lagi gitu ya. Nah, buat teman-teman nih yang lagi nonton sekarang, kalau mau belajar banyak soal financial tips atau financial planning dari Ruby, bisa Hmm. ikut nanti webinarnya Kesempatan Emas bersama Pegadaian ya. Yes, Gratis, betul. Hmm. gratis dan apa namanya teman-teman bisa dapat berbagai macam hadiah menarik di sana. Hmm. Sesinya Ruby udah sempet 2 kali ya, tanggal 16 kemarin sama hari ini, kemarin ya, Kemarin, 23. betul, betul. Betul. Nah, nanti akan Berikutnya ada, minggu ya, depan hari akan Selasa. ya, akan ada 4 sesi lagi nih sama Ruby. Ada Hmm. tanggal Hmm. 30 Juni, 2 Juli, 9 Juli, 16 Juli. Nah, jadi die hard fansnya Ruby nih jangan jangan lewatkan Siap, siap, tips-tips siap. menarik dari Siap, siap, Ruby gitu ya. siap. Gue boleh Untuk tutup. daftarnya nanti, oh boleh. Silakan, Gue silakan. mau kasih tahu cara daftarnya ya. Cara Boleh. daftarnya Hmm. nanti pantengin terus IG-nya Big Alpha ya teman-teman. Sip, Sip, sip. floor is yours ya. Eh, kita punya sampai 7.30 ya, Fit? Yes, Oke. 30. Gua minta 1 menit aja. Jadi, Boleh, 5 menit juga boleh. 5 menit boleh. Gak apa-apa. Boleh. Gua kalau boleh leave one more point tentang Ya. financial planning tadi, seringkali kalau kita ngomongin net worth, kita tuh fokus net worth dalam hal aset gitu. Wah, duit gue harus bertambah terus gitu. Properti ini segala macam investment dan bertambah terus. Tapi gue melihat net worth itu udah berkembang sekarang. Kalau gue boleh memperkenalkan, net worth itu sekarang nggak cuma dari soal aset, tapi juga skill, influence, sama life. Nah, mungkin karena gue ngelihat net worth dengan cara kayak gini, how I run my life and my career juga beda. Jadi nggak cuma Ya. soal uang, tapi juga soal skill. Karena menurut gue, uang itu ujung-ujungnya berangkat dari skill. Yang Ya. kedua, influence. Ini yang mungkin nggak kelihatan. Disinilah kenapa gue sibuk nge-build personal branding. Itu juga mungkin kenapa lu juga bikin podcast dan segala macam gitu. Supaya orang makin kenal lu. Karena ketika lu punya audience, lu punya influence, ini juga bisa support your net worth gitu. Your income bisa bertambah, your source of income bisa bertambah juga. Dan yang terakhir, your life. Life itu maksudnya apa? Life itu relationship sama kesehatan. Kalau lu nggak sehat, ya lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau lu nggak punya relationship yang baik, lu mau sesukses apapun, pulang ke rumah berantem sama istri juga besok, Jude, lu nggak bisa kerja, men. Lu nggak bisa fokus gitu. Jadi menurut gua, when you see net worth dari gabungan aset, skill, life, sama influence, lu punya perspektif yang lebih lengkap. Jadi lu bisa ngejalanin hidup dengan lebih balance sih menurut gua. Anyway, itu aja. Sip. Thank you banget, Rup. Mungkin one way to see it adalah segala sesuatu yang lu keluarkan untuk melebarkan network lu, untuk menambah skill lu, atau untuk membuat hidup lu menjadi lebih baik, adalah investasi yang nantinya bisa membuat lu mengenerate more revenue juga ya, gitu ya. That's right. Ya, itu konsep ROI kalau di ekonomi. Oke, sip. Thank you Ruby buat ngobrol-ngobrolnya.